Di sebuah hutan lebat yang jarang disentuh manusia, berdirilah sebuah goa tua, terselubung bayang-bayang pepohonan tinggi yang tampak seperti penjaga abadi. Goa itu dikenal hanya oleh segelintir penduduk desa sekitar yang memiliki keberanian untuk menjelajah hingga ke sana. Tak ada yang tahu pasti berapa usia goa tersebut, namun banyak yang percaya bahwa tempat itu adalah sisa dari masa lampau, dihuni oleh sosok-sosok gaib yang menjaga ketentraman hutan. Di sanalah Ki Rajasa, seorang kakek tua yang dihormati dan ditakuti, mengasingkan dirinya. Banyak yang berkata ia datang dari jauh, meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjadi pertapa. Ki Rajasa bukan sembarang kakek. Wajahnya dipenuhi keriput, dengan mata yang tajam dan penuh makna. Meski tubuhnya sudah renta, ada kekuatan misterius dalam tatapannya yang dapat membuat siapa saja gentar. Setiap kali ia keluar dari goa untuk mencari air atau mengumpulkan dedaunan obat, burung-burung berhenti berkicau, dan angin seakan menahan napas. Ada aura ketenangan dan kewibawaan yang menyelubunginya, sesuatu yang membuatnya seakan menjadi bagian dari hutan itu sendiri. Ia hidup bersahaja, hanya berteman dengan ketenangan dan keheningan, hingga orang-orang desa mulai menyebutnya penjaga hutan. Namun, yang paling mengejutkan adalah keberadaan Nagapati, seekor ular besar yang tinggal bersama Ki Rajasa di dalam goa. Ular ini bukan sembarang ular, ia berukuran luar biasa besar, dengan sisik berkilauan seperti perunggu dan mata yang tampak cerdas, hampir seolah mengerti perasaan manusia. Sejak dulu, Nagapati selalu menjaga pintu goa dari siapapun yang berniat mendekat. Bahkan, ketika ada penduduk yang mencoba memasuki hutan, ia hanya akan diam memperhatikan, memastikan niat mereka. Nagapati menjadi perpanjangan tangan Ki Rajasa, melindungi hutan dari ancaman tanpa harus menunjukkan diri secara langsung. Malam hari adalah saat-saat yang paling misterius di hutan itu. Saat bulan penuh, hutan seakan-akan menjadi hidup, dan dari balik goa terdengar suara nyanyian Ki Rajasa, lirih dan syahdu, seperti doa yang merasuk ke dalam jiwa. Suaranya mengalun, seolah menyatu dengan suara hembusan angin dan gesekan dedaunan. Beberapa penduduk yang pernah mendengar nyanyian itu dari kejauhan mengatakan bahwa ada sesuatu yang mistis dalam suaranya, seakan-akan ia sedang berbicara dengan roh-roh hutan, atau mungkin dengan Nagapati sendiri. Nagapati tak hanya sekadar hewan liar, ia adalah sahabat Ki Rajasa, dan mereka berbagi ikatan yang dalam dan tak terjelaskan. Dalam keheningan malam, kadang terlihat Nagapati melingkar di dekat kaki kakek tua itu, seakan mendengarkan segala kata-katanya dengan penuh perhatian. Ki Rajasa percaya bahwa Nagapati adalah utusan hutan, makhluk yang memiliki pemahaman mendalam tentang alam, bahkan mungkin lebih bijaksana daripada manusia. Mereka berdua seperti dua jiwa yang tak terpisahkan, sama-sama melindungi dan merawat hutan yang mereka sebut rumah. Penduduk desa, meskipun takut, juga merasa aman dengan keberadaan Ki Rajasa dan Nagapati. Mereka percaya bahwa selama penjaga hutan masih ada, hutan akan tetap seimbang, dan bencana tak akan menimpa mereka. Sesekali, ketika terjadi penyakit atau kejadian aneh di desa, warga akan membawa sesajen atau persembahan sederhana ke tepi hutan sebagai tanda penghormatan. Mereka tidak pernah benar-benar melihat Ki Rajasa, tetapi percaya bahwa ia akan merasakan niat baik mereka. Di mata mereka, Ki Rajasa bukan lagi hanya manusia, ia adalah bagian dari hutan, satu dengan alam. Namun, tak semua orang menghormati mitos itu. Terkadang, muncul orang luar yang mendengar cerita tentang hutan dan berusaha masuk, baik karena penasaran atau tergiur dengan hasil hutan yang berlimpah. Mereka tak tahu, atau tak peduli, bahwa mereka sedang memasuki wilayah yang dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat. Ki Rajasa dan Nagapati akan memperhatikan mereka dari jauh, memberi kesempatan bagi mereka yang memiliki hati tulus untuk kembali dengan selamat. Tetapi bagi mereka yang datang dengan niat buruk, hutan seringkali mengirimkan pertanda-pertanda yang mengingatkan mereka untuk kembali, atau menghadapi kemarahan alam. Suatu malam, seorang pria muda yang berani mencoba masuk ke hutan, menantang mitos yang berkembang di desanya. Ia menganggap cerita tentang kakek tua dan ular besar hanyalah tahayul. Namun, begitu ia melewati batas-batas hutan, ia merasakan hawa dingin yang tak wajar dan keheningan yang begitu dalam. Ketika ia mulai merasa diikuti, ia menoleh dan melihat sosok Nagapati di kejauhan, tubuhnya melingkar dan matanya bersinar dalam gelap. Pria itu terhenti, tubuhnya gemetar di bawah tatapan tajam Nagapati, dan saat itulah ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar pemahamannya. Dalam ketakutan, pria itu berlari meninggalkan hutan,
tanpa berani menoleh kembali. Sejak malam itu, ia tak pernah menceritakan apa yang dilihatnya, tapi ia mulai menyebarkan cerita tentang kekuatan tak terlihat yang menjaga hutan. Dan di tengah hutan, Ki Rajasa tersenyum samar di dalam goanya, mengetahui bahwa hutan dan segala kehidupannya masih aman, terlindungi oleh ikatan mistis antara seorang kakek tua dan sahabat setianya, sang ular raksasa bernama Nagapati. Kisah tentang Ki Rajasa dan Nagapati mulai menyebar dari mulut ke mulut, membentuk legenda yang membekas di benak penduduk desa sekitar. Bagi mereka, hutan itu bukan hanya sekumpulan pohon, tapi sebuah tempat sakral yang dijaga oleh kekuatan gaib yang tak terbayangkan. Anak-anak seringkali diingatkan oleh orang tua mereka agar tak bermain terlalu dekat ke tepi hutan, sebab penjaga hutan hanya akan membiarkan orang-orang baik yang menghargai alam untuk kembali dengan selamat. Setiap kali ada orang hilang atau peristiwa aneh di hutan, desas-desus tentang kekuatan misterius yang tak kasat mata itu semakin diperbincangkan. Namun, kisah-kisah ini tak hanya membawa ketakutan, tapi juga ketertarikan bagi beberapa orang yang merasa penasaran. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya kakek tua itu dan mengapa ia memilih hidup bersama ular sebesar Nagapati. Beberapa warga yang berani menceritakan bahwa mereka pernah melihat Ki Rajasa dari kejauhan, dengan jubah lusuhnya dan tongkat kayu yang selalu ia bawa. Mereka menyebutnya sosok yang tampak bijaksana namun sekaligus menyeramkan, seorang pertapa yang terlihat seakan memiliki kekuatan luar biasa. Suatu malam, ketika langit gelap tanpa bintang, sekelompok pemuda desa memutuskan untuk menguji keberanian mereka. Mereka ingin membuktikan apakah benar ada kekuatan gaib di hutan yang selalu diwaspadai oleh orang tua mereka. Dengan obor di tangan, mereka menyelinap mendekati tepi hutan, berbisik satu sama lain sambil menahan tawa gugup. Mereka merasa bahwa cerita tentang Ki Rajasa hanyalah bualan orang-orang tua, sesuatu yang dibesar-besarkan untuk menakut-nakuti anak-anak. Ketika mereka semakin jauh masuk ke dalam hutan, suasana berubah. Suara-suara malam, seperti desis angin dan gemerisik daun, seakan berbisik mengingatkan mereka untuk segera pulang. Namun, para pemuda itu tak peduli. Mereka melanjutkan perjalanan, meyakinkan diri bahwa ketakutan hanyalah ilusi. Lalu, tiba-tiba, seekor burung hantu melintas rendah di atas kepala mereka, mengeluarkan suara nyaring yang membuat mereka terpaku sejenak. Meskipun berusaha tegar, rasa takut perlahan merayap di benak mereka. Di kedalaman hutan, Ki Rajasa yang sedang duduk bersila di dalam goanya, menyadari kehadiran mereka. Ia menutup matanya dan menghela napas panjang, merasa prihatin dengan keberanian yang dibalut keangkuhan para pemuda itu. Ia tahu bahwa hutan ini bukan tempat bagi orang-orang yang meremehkan kekuatan alam. Dalam keheningan, ia membisikkan doa, mengirimkan pesan kepada Nagapati untuk segera melindungi batas-batas hutan dari tindakan ceroboh mereka. Seakan mendengar panggilan, Nagapati pun bergerak dari tempatnya, meluncur di antara semak-semak dengan tubuhnya yang besar dan berkilau di bawah sinar rembulan. Saat para pemuda itu melanjutkan langkah mereka, tiba-tiba mereka melihat sosok yang muncul dari kegelapan. Tubuh besar berkilau dan sisik perunggu Nagapati terpantul di antara sinar redup obor. Mata ular itu yang tajam menatap mereka dengan intens, seolah menguji keteguhan hati mereka. Terperanjat dan diliputi rasa takut, para pemuda itu terdiam. Hening menyelimuti mereka, dan dalam keheningan itu, mereka mendengar suara gemuruh, suara hembusan napas besar Nagapati yang terdengar seperti ancaman halus namun tegas. Menyadari bahwa mereka takkan bisa melawan kekuatan sebesar itu, para pemuda dengan gemetar melangkah mundur, perlahan menurunkan obor mereka, takut mengganggu sosok ular besar yang tampak tak kenal ampun. Mata Nagapati tetap terpaku pada mereka, memberi mereka satu pesan jelas, hutan ini bukan milik mereka. Setelah beberapa saat, Nagapati bergerak mundur, menghilang kembali ke dalam kegelapan, meninggalkan para pemuda yang terdiam tanpa suara, masih dalam keadaan terkejut. Dalam ketakutan, mereka berlari keluar dari hutan, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Ketika mereka tiba di desa, mereka tak lagi berani menantang kisah-kisah tentang Ki Rajasa dan Nagapati. Dengan wajah pucat, mereka menyebarkan kisah pengalaman mereka kepada seluruh desa. Sejak malam itu, para pemuda itu tak pernah berani masuk ke bab 3, kehadiran pemburu. Pagi yang tenang di desa itu terusik oleh kedatangan sekelompok orang asing. Mereka adalah para pemburu dari kota, berperawakan kekar dan membawa peralatan canggih. Mata mereka tajam mengamati hutan lebat yang mengelilingi desa, terlihat penuh tekad dan ambisi. Dari warga desa,
mereka mendengar bahwa di hutan itu terdapat banyak satwa langka dan tanaman berkhasiat tinggi yang bisa mereka ambil dan jual dengan harga mahal. Mereka tertarik dengan cerita itu, tetapi sama sekali tak tertarik pada kisah tentang penjaga hutan. Bagi mereka, cerita tentang kakek tua dan ular besar hanyalah tahayul. Para pemburu itu bertanya pada penduduk desa mengenai hutan, namun tak ada yang mau memberitahu mereka jalan masuk atau rahasia di dalamnya. Warga desa hanya saling memandang dengan penuh kekhawatiran, menyadari bahwa kehadiran para pemburu ini bisa membawa bencana. Salah seorang tetua desa mencoba memperingatkan mereka tentang Ki Rajasa dan Nagapati, mengatakan bahwa mereka tak boleh memasuki hutan dengan niat buruk. Namun, para pemburu menertawakannya, menganggap cerita itu hanyalah dongeng belaka. Tanpa mempedulikan peringatan warga, mereka segera masuk ke dalam hutan, membawa senapan dan peralatan berburu lainnya. Mereka berjalan dengan percaya diri, menginjak rerumputan liar dan mencabik ranting tanpa rasa hormat, meninggalkan jejak kerusakan di belakang mereka. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak yang mengganggu keseimbangan hutan. Hewan-hewan kecil berlari menjauh, dan suasana yang tadinya tenang mulai terasa mencekam. Ki Rajasa, yang sedang bermeditasi di goanya, segera merasakan ketidakseimbangan itu. Hatinya gelisah, nalurinya memberitahu bahwa ada ancaman yang mendekat. Ia membuka matanya perlahan, memanggil Nagapati yang segera melingkar di sampingnya, seolah-olah mengerti kekhawatiran tuannya. Keduanya memahami bahwa hutan mereka sedang dalam bahaya, dan bahwa kali ini, ancaman yang datang bukan sekadar ketidaksopanan anak-anak muda, melainkan kehadiran manusia-manusia yang berniat merusak. Dua tanda pagar. Sementara itu, para pemburu terus berjalan lebih dalam, mulai menemukan tanda-tanda hewan liar yang mereka incar. Mereka membayangkan keuntungan besar yang bisa mereka peroleh dari hutan ini, hingga lupa memperhatikan keanehan di sekitarnya. Suara burung-burung tiba-tiba hilang, dan semilir angin yang biasa berhembus kini terasa berat dan dingin. Mereka mulai merasa ada yang tak beres, namun keserakahan telah menguasai hati mereka. Tanpa mereka sadari, Nagapati mulai mengikuti langkah mereka. Nagapati dengan batinnya, membisikkan instruksi agar Nagapati memberikan mereka peringatan. Di tengah perjalanan, salah satu pemburu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Ia berbalik, dan matanya langsung bertemu dengan sepasang mata kuning Nagapati yang mengintip di antara semak-semak. Napasnya tercekat, tubuhnya mendadak kaku. Ia mencoba memperingatkan yang lain, namun sebelum ia sempat bersuara, Nagapati mengeluarkan desisan panjang yang bergema di seluruh hutan, menggetarkan hati mereka. Para pemburu terperanjat dan memandang sekeliling dengan gelisah, merasa mereka diawasi oleh sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka hadapi. Kepanikan mulai menguasai mereka, namun keserakahan masih menahan langkah mereka. Mereka mengabaikan rasa takut itu dan berusaha melanjutkan perjalanan. Namun, semakin dalam mereka melangkah, semakin kuat perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Hutan yang tadinya tampak terang dan hidup, kini terasa seperti sebuah perangkap yang menunggu untuk menelan mereka. Di tengah ketakutan yang semakin memuncak, mereka mulai menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan yang menguasai tempat ini, kekuatan yang jauh lebih besar dari senjata dan keberanian mereka. Pagi yang tenang di desa itu terusik oleh kedatangan sekelompok orang asing. Mereka adalah para pemburu dari kota, berperawakan kekar dan membawa peralatan canggih. Mata mereka tajam mengamati hutan lebat yang mengelilingi desa, terlihat penuh tekad dan ambisi. Dari warga desa, mereka mendengar bahwa di hutan itu terdapat banyak satwa langka dan tanaman berkhasiat tinggi yang bisa mereka ambil dan jual dengan harga mahal. Mereka tertarik dengan cerita itu, tetapi sama sekali tak tertarik pada kisah tentang penjaga hutan. Bagi mereka, cerita tentang kakek tua dan ular besar hanyalah tahayul. Para pemburu itu bertanya pada penduduk desa mengenai hutan, namun tak ada yang mau memberitahu mereka jalan masuk atau rahasia di dalamnya. Warga desa hanya saling memandang dengan penuh kekhawatiran, menyadari bahwa kehadiran para pemburu ini bisa membawa bencana. Salah seorang tetua desa mencoba memperingatkan mereka tentang Ki Rajasa dan Nagapati, mengatakan bahwa mereka tak boleh memasuki hutan dengan niat buruk. Namun, para pemburu menertawakannya, menganggap cerita itu hanyalah dongeng belaka. Tanpa mempedulikan peringatan warga, mereka segera masuk ke dalam hutan, membawa senapan dan peralatan berburu lainnya. Mereka berjalan dengan percaya diri, menginjak rerumputan liar dan mencabik ranting tanpa rasa hormat, meninggalkan jejak kerusakan di belakang mereka.
Setiap langkah mereka meninggalkan jejak yang mengganggu keseimbangan hutan. Hewan-hewan kecil berlari menjauh, dan suasana yang tadinya tenang mulai terasa mencekam. Kirajasa, yang sedang bermeditasi di goanya, segera merasakan ketidakseimbangan itu. Hatinya gelisah, nalurinya memberitahu bahwa ada ancaman yang mendekat. Ia membuka matanya perlahan, memanggil Nagapati yang segera melingkar di sampingnya, seolah-olah mengerti kekhawatiran tuannya. Keduanya memahami bahwa hutan mereka sedang dalam bahaya, dan bahwa kali ini, ancaman yang datang bukan sekadar ketidaksopanan anak-anak muda, melainkan kehadiran manusia-manusia yang berniat merusak. Sementara itu, para pemburu terus berjalan lebih dalam, mulai menemukan tanda-tanda hewan liar yang mereka incar. Mereka membayangkan keuntungan besar yang bisa mereka peroleh dari hutan ini, hingga lupa memperhatikan keanehan di sekitarnya. Suara burung-burung tiba-tiba hilang, dan semilir angin yang biasa berhembus kini terasa berat dan dingin. Mereka mulai merasa ada yang tak beres, namun keserakahan telah menguasai hati mereka. Tanpa mereka sadari, Nagapati mulai mengikuti langkah mereka dalam keheningan yang menakutkan, menyelinap di antara bayangan pepohonan, menjaga jarak namun terus mengawasi setiap gerakan mereka. Tubuhnya yang besar bergerak tanpa suara, sisiknya yang berkilauan sesekali memantulkan cahaya matahari yang terselip di antara dedaunan. Kirajasa, dari kejauhan, memimpin Nagapati dengan batinnya, membisikkan instruksi agar Nagapati memberikan mereka peringatan. Di tengah perjalanan, salah satu pemburu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Ia berbalik, dan matanya langsung bertemu dengan sepasang mata kuning Nagapati yang mengintip di antara semak-semak. Napasnya tercekat, tubuhnya mendadak kaku. Ia mencoba memperingatkan yang lain, namun sebelum ia sempat bersuara, Nagapati mengeluarkan desisan panjang yang bergema di seluruh hutan, menggetarkan hati mereka. Para pemburu terperanjat dan memandang sekeliling dengan gelisah, merasa mereka diawasi oleh sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka hadapi. Kepanikan mulai menguasai mereka, namun keserakahan masih menahan langkah mereka. Mereka mengabaikan rasa takut itu dan berusaha melanjutkan perjalanan. Namun, semakin dalam mereka melangkah, semakin kuat perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Hutan yang tadinya tampak terang dan hidup, kini terasa seperti sebuah perangkap yang menunggu untuk menelan mereka. Di tengah ketakutan yang semakin memuncak, mereka mulai menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan yang menguasai tempat ini, kekuatan yang jauh lebih besar dari senjata dan keberanian mereka. Hutan lagi, dan legenda tentang penjaga hutan menjadi semakin kuat, membayangi setiap langkah orang yang mencoba mendekatinya tanpa niat baik. Bab 4 Pertemuan pertama dengan Kirajasa. Di dalam hutan yang semakin menelan mereka dalam kegelapan, para pemburu mulai berbisik panik satu sama lain. Mereka merasa seolah-olah ada mata yang terus mengawasi, napas yang menyentuh kulit mereka dalam keheningan yang mematikan. Salah satu dari mereka, dengan wajah pucat dan suara gemetar, menyarankan agar mereka berbalik dan meninggalkan tempat itu. Namun, pemimpin mereka, seorang pria berperawakan kokoh yang enggan menyerah, menegaskan bahwa mereka sudah terlalu dalam. Ia bersikeras, bahwa di balik ketakutan ini ada keuntungan besar yang menanti. Saat mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba pepohonan di depan mereka tampak bergerak, dan sosok tua muncul dari balik bayang-bayang. Kirajasa berdiri dengan tenang, tubuhnya yang ringkih dibalut jubah lusuh, namun matanya memancarkan kewibawaan yang sulit dijelaskan. Dengan tongkat kayu di tangannya, ia berdiri tegak, seperti sebuah patung hidup yang melindungi hutan. Para pemburu terdiam, takjub dan waspada sekaligus, menyadari bahwa inilah sosok yang selama ini mereka anggap hanya mitos belaka. "Pulanglah," ujar Kirajasa dengan suara serak namun penuh ketegasan. "Hutan ini bukan tempat bagi mereka yang datang dengan niat buruk." Suaranya menggetarkan, seolah membawa gemas seluruh hutan bersamanya. Para pemburu menatap satu sama lain, merasakan tekanan yang tak bisa dijelaskan. Namun, sang pemimpin pemburu tertawa kecil, menganggap peringatan kakek tua itu sebagai ancaman yang tidak berarti. "Ini hanya hutan, kakek. Tidak ada yang berhak mengklaimnya," jawabnya dengan nada angkuh. Ia mengangkat senapannya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia memegang kendali. "Kami akan masuk, dan tak ada yang bisa menghalangi kami." Ia bahkan menantang, mendekat ke arah Kirajasa dengan sikap sombong. Namun Kirajasa tetap tenang, hanya menatap dalam tanpa sepatah kata, seperti sudah memahami segala niat buruk yang bersemayam di hati mereka. Tak lama setelah itu, Nagapati muncul dari bayang-bayang,
tubuhnya yang besar melingkar perlahan di sekitar Kirajasa, seperti penjaga setia. Para pemburu terperangah saat melihat ukuran ular itu yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan, lebih panjang dari pohon-pohon di sekitarnya, dan sisiknya berkilauan dalam sorotan matahari yang temaram. Sang pemimpin pemburu mulai gemetar, namun ia mencoba mempertahankan wibawa di depan anak buahnya. Nagapati mengeluarkan desisan panjang, memamerkan taringnya yang tajam dan lidahnya yang menjulur dengan ancaman yang tak terbantahkan. "Sekali lagi, aku minta kalian pulang," ujar Kirajasa, suaranya kali ini lebih lembut namun penuh kekuatan. "Hutan ini punya kehidupan sendiri, dan kalian takkan bisa melawannya." Salah seorang pemburu yang lebih muda merasa ketakutan dan mulai mundur, namun pemimpinnya tetap bersikeras. "Kami datang untuk mengambil yang berharga di sini, dan kami tak akan pergi sebelum mendapatkannya," ujarnya dengan keras kepala, meskipun ketakutan mulai merayap ke dalam hatinya. Nagapati mengangkat kepalanya lebih tinggi, mendekat ke arah para pemburu dengan mata yang berkilauan tajam. Para pemburu yang lain mulai goyah, sebagian dari mereka sudah ingin berlari. Tiba-tiba, tanpa diduga, Nagapati menghentakkan tubuhnya ke tanah, menghasilkan gemuruh yang mengguncang bumi di bawah kaki mereka. Para pemburu terhuyung-huyung, sebagian bahkan terjatuh. Mata Kirajasa yang masih menatap mereka seolah berkata bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk selamat. Dalam kepanikan yang memuncak, para pemburu mulai berlarian, meninggalkan peralatan mereka di belakang. Mereka tak lagi mempedulikan ambisi atau keuntungan yang mereka bayangkan sebelumnya. Mereka tahu bahwa kekuatan hutan ini jauh di luar kemampuan mereka. Dengan napas tersengal, mereka berlari sejauh mungkin, tanpa menoleh ke belakang. Hanya pemimpin mereka yang tetap bertahan beberapa saat, namun akhirnya ketakutan menguasai dirinya juga. Ia pun menyerah, mengikuti jejak anak buahnya dengan langkah tergesa-gesa, meninggalkan hutan bersama rasa gentar yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan di sana, berdiri di tengah hutan yang tenang, Kirajasa dan Nagapati hanya saling memandang dengan penuh pengertian. Mereka tahu, hutan ini telah kembali aman untuk sementara waktu. Para pemburu telah diusir, namun Kirajasa sadar bahwa suatu hari nanti akan ada ancaman yang lebih besar. Dan hingga saat itu tiba, ia dan Nagapati akan terus menjaga, memastikan bahwa hutan ini tetap menjadi tempat suci yang tak tersentuh oleh keserakahan manusia. Malam semakin larut ketika Kirajasa duduk di mulut goa, ditemani oleh Nagapati yang melingkar tenang di sisinya. Angin malam berhembus lembut, membawa bisikan-bisikan samar dari hutan, seakan menyampaikan pesan yang hanya dimengerti oleh Kirajasa. Hatinya yang damai mendadak terusik oleh firasat tak biasa, sebuah perasaan gelisah yang sulit ia abaikan. Nagapati tampak tenang, namun dari gerakannya yang lebih hati-hati malam itu, Kirajasa tahu bahwa sahabatnya juga merasakan kegelisahan yang sama. Hutan ini baru saja selamat dari ancaman para pemburu, namun ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Di dalam keheningan, Kirajasa teringat akan masa lalunya yang penuh misteri. Puluhan tahun lalu, ketika ia masih muda, seorang pendeta tua pernah memberikan ramalan kepadanya. Sang pendeta berkata bahwa suatu hari Kirajasa akan menjadi bagian dari alam, penjaga dari sebuah hutan yang penuh rahasia dan kehidupan tak kasat mata. Ketika dunia manusia semakin jauh dari alam, kau akan menjadi penghubung antara mereka, kata sang pendeta saat itu. Ia tak pernah benar-benar memahami ramalan itu, hingga akhirnya menemukan rumahnya di hutan ini bersama Nagapati. Kirajasa menutup mata, memusatkan pikirannya pada ramalan tersebut. Kini, ia merasa bahwa hari-hari yang diramalkan semakin mendekat. Ancaman dari para pemburu hanyalah awal dari gelombang yang akan menguji kesetiaannya pada hutan. Ia menyadari bahwa hutan ini menyimpan rahasia-rahasia yang berharga bagi manusia, rahasia yang akan memicu lebih banyak orang untuk datang dan mengambil apa yang bukan hak mereka. Kirajasa menarik napas panjang, membiarkan energi hutan meresap ke dalam jiwanya, seolah mencari kekuatan dan jawaban dari alam di sekitarnya. Di dalam batinnya, ia merasakan bayangan-bayangan masa depan yang semakin tak menentu. Ia melihat gambaran manusia-manusia dengan alat-alat canggih, mengeksplorasi hutan tanpa rasa takut atau hormat. Ia melihat sungai-sungai yang dulunya jernih menjadi keruh, pepohonan yang selama ini menjadi pelindung roboh tanpa belas kasihan. Bayangan itu membuatnya semakin gelisah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perlindungan yang bisa ia dan Nagapati berikan takkan cukup menghadapi ancaman yang datang dari ketamakan manusia yang kian tak terbendung. Nagapati,
seakan mengerti pikiran Ki Rajasa, mendekatkan tubuh besarnya ke arahnya, memberikan kehangatan yang menguatkan. Dengan lembut, Ki Rajasa mengelus sisik Nagapati, seakan mengucapkan janji dalam hati bahwa mereka akan menghadapi apapun yang datang bersama-sama. Mereka telah hidup bertahun-tahun dalam kedamaian, menjaga keseimbangan hutan ini dari segala ancaman, namun kali ini mereka harus mempersiapkan diri menghadapi masa yang lebih berat. Pada saat yang sama, di desa, seorang anak muda bernama Arga merasa tertarik dengan cerita tentang hutan dan Ki Rajasa. Arga adalah seorang pemuda cerdas yang seringkali mempertanyakan kepercayaan kuno yang diwariskan oleh orang tuanya. Baginya, kisah tentang kakek tua dan ular besar itu lebih seperti dongeng belaka, namun di dalam hatinya ada rasa ingin tahu yang tak terjelaskan. Setiap kali ia mendengar bisikan dari tetua desa tentang kekuatan misterius di dalam hutan, rasa ingin tahunya semakin membuncah. Arga tak sadar bahwa keinginannya untuk mencari kebenaran akan mengantarkannya pada takdir yang kelak akan mengubah hidupnya. Malam itu, tanpa sepengetahuan keluarganya, ia berjalan menuju batas hutan, tergerak oleh dorongan yang tak ia pahami. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, apakah benar ada sesuatu yang luar biasa di dalam hutan itu, atau hanya sekadar cerita karangan belaka. Ketika Arga berdiri di tepi hutan, sejuknya angin malam dan keheningan yang mencekam menyelimuti dirinya. Dalam kesunyian itu, ia mendengar suara burung hantu yang melengking, seakan memberi peringatan. Namun Arga tetap melangkah, penuh keberanian dan rasa penasaran. Ia tak menyadari bahwa langkah-langkahnya akan membawanya lebih dekat pada pertemuan takdir dengan Ki Rajasa dan Nagapati, serta rahasia-rahasia hutan yang selama ini tersembunyi dari dunia luar. Malam semakin larut ketika Ki Rajasa duduk di mulut goa, ditemani oleh Nagapati yang melingkar tenang di sisinya. Angin malam berhembus lembut, membawa bisikan-bisikan samar dari hutan, seakan menyampaikan pesan yang hanya dimengerti oleh Ki Rajasa. Hatinya yang damai mendadak terusik oleh firasat tak biasa, sebuah perasaan gelisah yang sulit ia abaikan. Nagapati tampak tenang, namun dari gerakannya yang lebih hati-hati malam itu, Ki Rajasa tahu bahwa sahabatnya juga merasakan kegelisahan yang sama. Hutan ini baru saja selamat dari ancaman para pemburu, namun ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Di dalam keheningan, Ki Rajasa teringat akan masa lalunya yang penuh misteri. Puluhan tahun lalu, ketika ia masih muda, seorang pendeta tua pernah memberikan ramalan kepadanya. Sang pendeta berkata bahwa suatu hari Ki Rajasa akan menjadi bagian dari alam, penjaga dari sebuah hutan yang penuh rahasia dan kehidupan tak kasat mata. Ketika dunia manusia semakin jauh dari alam, kau akan menjadi penghubung antara mereka, kata sang pendeta saat itu. Ia tak pernah benar-benar memahami ramalan itu, hingga akhirnya menemukan rumahnya di hutan ini bersama Nagapati. Ki Rajasa menutup mata, memusatkan pikirannya pada ramalan tersebut. Kini, ia merasa bahwa hari-hari yang diramalkan semakin mendekat. Ancaman dari para pemburu hanyalah awal dari gelombang yang akan menguji kesetiaannya pada hutan. Ia menyadari bahwa hutan ini menyimpan rahasia-rahasia yang berharga bagi manusia, rahasia yang akan memicu lebih banyak orang untuk datang dan mengambil apa yang bukan hak mereka. Ki Rajasa menarik napas panjang, membiarkan energi hutan meresap ke dalam jiwanya, seolah mencari kekuatan dan jawaban dari alam di sekitarnya. Di dalam batinnya, ia merasakan bayangan-bayangan masa depan yang semakin tak menentu. Ia melihat gambaran manusia-manusia dengan alat-alat canggih, mengeksplorasi hutan tanpa rasa takut atau hormat. Ia melihat sungai-sungai yang dulunya jernih menjadi keruh, pepohonan yang selama ini menjadi pelindung roboh tanpa belas kasihan. Bayangan itu membuatnya semakin gelisah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perlindungan yang bisa ia dan Nagapati berikan takkan cukup menghadapi ancaman yang datang dari ketamakan manusia yang kian tak terbendung. Nagapati, seakan mengerti pikiran Ki Rajasa, mendekatkan tubuh besarnya ke arahnya, memberikan kehangatan yang menguatkan. Dengan lembut, Ki Rajasa mengelus sisik Nagapati, seakan mengucapkan janji dalam hati bahwa mereka akan menghadapi apapun yang datang bersama-sama. Mereka telah hidup bertahun-tahun dalam kedamaian, menjaga keseimbangan hutan ini dari segala ancaman, namun kali ini mereka harus mempersiapkan diri menghadapi masa yang lebih berat. Pada saat yang sama, di desa, seorang anak muda bernama Arga merasa tertarik dengan cerita tentang hutan dan Ki Rajasa. Arga adalah seorang pemuda cerdas yang seringkali mempertanyakan kepercayaan kuno yang diwariskan oleh orang tuanya. Baginya, kisah tentang kakek tua dan ular besar itu lebih seperti dongeng belaka,
namun di dalam hatinya ada rasa ingin tahu yang tak terjelaskan. Setiap kali ia mendengar bisikan dari tetua desa tentang kekuatan misterius di dalam hutan, rasa ingin tahunya semakin membuncah. Arga tak sadar bahwa keinginannya untuk mencari kebenaran akan mengantarkannya pada takdir yang kelak akan mengubah hidupnya. Malam itu, tanpa sepengetahuan keluarganya, ia berjalan menuju batas hutan, tergerak oleh dorongan yang tak ia pahami. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, apakah benar ada sesuatu yang luar biasa di dalam hutan itu, atau hanya sekadar cerita karangan belaka. Ketika Arga berdiri di tepi hutan, sejuknya angin malam dan keheningan yang mencekam menyelimuti dirinya. Dalam kesunyian itu, ia mendengar suara burung hantu yang melengking, seakan memberi peringatan. Namun Arga tetap melangkah, penuh keberanian dan rasa penasaran. Ia tak menyadari bahwa langkah-langkahnya akan membawanya lebih dekat pada pertemuan takdir dengan Ki Rajasa dan Nagapati, serta rahasia-rahasia hutan yang selama ini tersembunyi dari dunia luar. Di dalam hutan yang semakin menelan mereka dalam kegelapan, para pemburu mulai berbisik panik satu sama lain. Mereka merasa seolah-olah ada mata yang terus mengawasi, napas yang menyentuh kulit mereka dalam keheningan yang mematikan. Salah satu dari mereka, dengan wajah pucat dan suara gemetar, menyarankan agar mereka berbalik dan bab 6 perjumpaan tak terduga. Arga melangkah perlahan, mengabaikan desiran angin dan suara malam yang terdengar seperti bisikan-bisikan peringatan. Jantungnya berdetak cepat diiringi rasa penasaran yang kian membara. Bayang-bayang pepohonan menari di bawah sinar bulan, menciptakan pemandangan yang tampak misterius sekaligus memikat. Semakin jauh ia melangkah, semakin dalam ia tersesat dalam dunia yang terasa asing ini, jauh dari hiruk-pikuk desa yang biasa ia kenal. Aroma tanah basah dan dedaunan bercampur, memberinya sensasi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di suatu titik, Arga berhenti. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Rasa takut mulai merayap di hatinya, namun ia mencoba menenangkan diri, membujuk hatinya bahwa semua itu hanya perasaannya saja. Namun, ketika ia hendak melangkah lagi, suara gemerisik terdengar dari arah semak-semak di depannya. Arga berhenti, menahan napas. Semak-semak itu bergerak, seolah ada sesuatu yang besar di baliknya. Ia ingin mundur, namun kakinya seakan tertancap di tanah, tak mampu bergerak. Dari balik semak-semak, muncul seekor ular besar berwarna perunggu, tubuhnya yang bersisik memantulkan sinar bulan. Arga terpaku, menatap mata tajam yang kini berkilauan di hadapannya. Itulah Nagapati, sang penjaga hutan yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang desa. Arga gemetar, terperangkap dalam tatapan tajam ular itu. Ia sadar, ini bukan sekadar ular biasa. Napasnya tertahan, dan dalam sekejap ia merasa bahwa kehidupannya ada di bawah belas kasihan makhluk tersebut. Arga bersiap untuk melarikan diri, namun ia terkejut saat mendengar suara lembut di belakangnya. "Anak muda, apa yang membawamu ke sini?" Arga berbalik, dan di hadapannya berdiri seorang kakek tua dengan tongkat kayu. Wajahnya penuh keriput namun matanya menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Ki Rajasa, sosok yang selama ini hanya ia dengar dari legenda, kini berdiri di depannya, seperti sebuah bayangan yang muncul dari cerita-cerita masa lampau. Dalam hati, Arga tak percaya bahwa ia bertemu dengan sosok yang selama ini dianggapnya mitos. "Maafkan saya, Ki, saya hanya ingin tahu apakah cerita tentang hutan ini benar," jawab Arga terbata-bata, matanya bergantian menatap Ki Rajasa dan Nagapati yang masih berdiri mengawasinya. Ki Rajasa tersenyum tipis, senyuman yang dipenuhi pemahaman. Rasa ingin tahu seringkali menjadi anugerah sekaligus kutukan. "Arga," ucapnya lembut, seolah memahami apa yang ada dalam hati pemuda itu. Ki Rajasa lalu mendekati Nagapati, mengelus kepala ular itu. Dengan kasih sayang, menenangkan sahabatnya agar tidak merasa terganggu. Arga terkejut mendengar Ki Rajasa menyebut namanya. Bagaimana Ki bisa tahu siapa saya?" tanyanya bingung. Ki Rajasa hanya tersenyum tanpa menjawab. "Hutan ini punya cara sendiri untuk memberitahu siapa saja yang mendekat dengan hati yang bersih," ucapnya tenang. Ki Rajasa lalu memandang Arga dalam-dalam, seakan mencari jawaban dalam jiwa pemuda itu. "Namun, ketahuilah, hutan ini bukanlah tempat bagi orang yang datang hanya dengan rasa penasaran tanpa rasa hormat." Arga terdiam, menyadari kesalahannya. Ia merasa bahwa niatnya mungkin belum sepenuhnya tulus. Tanpa sadar, ia datang tanpa memikirkan dampaknya bagi hutan ini dan penghuninya. "Ki Rajasa,
Saya tak bermaksud buruk, katanya penuh penyesalan. Saya hanya ingin mengerti tentang dunia yang tak pernah saya ketahui sebelumnya. Ki Rajasa mengangguk, menatap Arga dengan penuh kebijaksanaan. Setiap niat yang murni adalah awal dari pemahaman yang sejati. Tapi ingatlah, memahami alam bukan hanya tentang melihat, tapi juga tentang menghormati, ujarnya. Di saat itulah, Ki Rajasa memberikan isyarat kepada Nagapati untuk mendekat. Dengan lembut, ular besar itu melingkari tubuhnya di samping Ki Rajasa, membuat Arga terkesima. Jika kau benar-benar ingin memahami hutan ini, kau harus belajar mengalahkan ketakutanmu, dan membuka hatimu pada alam, ujar Ki Rajasa. Ia lalu menatap Arga tajam, seakan memberikan kesempatan pada pemuda itu untuk memilih jalan yang kelak akan membawanya pada takdir yang lebih besar. Dengan perlahan, Ki Rajasa memutar tubuhnya, berjalan meninggalkan Arga yang masih berdiri terpaku di tempatnya. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, ia menoleh dan berkata, "Jika kau siap, datanglah kembali esok malam. Hutan ini akan mengajarkanmu lebih banyak dari yang pernah kau bayangkan." Dan dengan kata-kata itu, Ki Rajasa menghilang dalam kegelapan bersama Nagapati, meninggalkan Arga dalam kebimbangan, namun juga dengan tekad yang mulai tumbuh di hatinya. Arga tahu, jalan yang baru saja ia buka ini akan mengubah hidupnya, dan ia merasa bahwa ia tak bisa menolak panggilan dari hutan. Esok malam, dengan tekad dan sedikit rasa takut, Arga kembali ke tepi hutan. Ia telah mempersiapkan dirinya, mengesampingkan semua keraguan yang sempat hinggap di hatinya. Malam itu